company profile atau landing page biasa gitu. Informasi yang ditampilkan di sana kan statis ya, kayak nama perusahaan, terus informasi visi misi segala macam. Itu rasanya nggak perlu pakai database gitu. Jadi kalau aplikasinya simple, terus datanya itu kebanyakan statis, ya lebih baik nggak usah pakai database. Terus yang berikutnya, ketika kita membuat embedded system ini kayak IoT ya, kaitannya sama IoT atau aplikasi-aplikasi yang teknologi-teknologi berupa alat ya, kayak misalnya pengatur suhu, terus mungkin penyiram otomatis itu nggak perlu database rasanya karena storage-nya juga kecil biasanya. Nanti teman-teman akan belajar di semester depan ya, mobile embedded system gitu. Jadi teman-teman buat perangkat IoT kalau sama mobile ya. Jadi perangkat IoT kayak deteksi asap itu digabungkan sama aplikasi mobile, deteksi maling gitu, deteksi apa lagi ya, macam-macam lah gitu ya aplikasi yang bikin. Terus no multiple user di sini kalau tidak ada user, kalau tidak banyak user yang menggunakan. Kalau tadi kan kita ambil contoh BeMy, usernya itu bisa student, bisa dosen, bisa tenaga kependidikan, ya bisa rektor bahkan ya, itu kan macam-macam usernya. Nah, kalau misalnya aplikasi yang kita kembangkan itu tidak ada usernya, cuma satu gitu misalnya, ataupun banyak tapi informasi yang ditampilkan statis kayak landing page gitu ya, itu kan informasinya statis. Nah, kalau usernya ada banyak, kita nggak perlu pakai database, nggak perlu pakai DDoS. Terus kalau misalnya inisiatif dari hardware ya. Oh, ini kaitannya sama misalnya aplikasi yang tidak fokus ke data, artinya kayak misal AI gitu ya. Jadi datanya itu memang raw data, jadi bukan data tabular kayak database. Raw data kayak data audio, cuma data audio aja gitu yang menyimpan, yang memakan banyak memori, banyak hard disk gitu ya. Itu rasanya tidak perlu pakai database kayak DBMS tadi gitu ya, DBMS khususnya. Misalnya saya mau bikin sistem deteksi pakai AI misalnya, saya bikin deteksi kerumunan orang gitu, saya deteksi apa ya? Deteksi orang deh misalnya, menghitung jumlah orang yang masuk ke dalam kampus BINUS gitu misalnya. Itu kan AI, dia cuma ngerekam kejadian ya melalui CCTV, terus nanti dianalisis. Nah, memang ketika membangun AI itu membutuhkan data yang banyak, tapi data tersebut tidak perlu disimpan di dalam database. Dia cukup raw data aja gitu ya, data-data gambar, data-data audio gitu aja. Untuk data-data yang tidak yang tidak terlalu urgent, concurrency ini mungkin kalau security sudah tadi. Concurrency ini apa ya, mungkin nanti di minggu depan ya, tapi saya spill dulu. Concurrency itu sebenarnya ini, ketika kita melakukan suatu proses dalam database ya, misalnya transfer uang deh gitu ya, kita ngomong kembangkan ya. Misalnya kita transfer uang, yang dilakukan kira-kira apa oleh database itu? Saya misal transfer ke A misalnya, jadi sistem akan mengecek saldo saya gitu. Terus kalau saldo saya penuh, kalau saya terpenuhi, maka account saya, saldo saya itu bisa dipotong untuk ditambahkan di rekening orang lain gitu. Nah, proses ini bisa saja berhenti di tengah jalan, entah nanti karena jaringan, entah karena kegagalan dari sistemnya, entah karena servernya yang bermasalah. Jadi bisa saja gagal di tengah jalan. Nah,
Rentetan ini itu yang dinamakan concurrency gitu. Jadi gimana caranya biar saldo saya terpotong, saldo orang lain bertambah sejumlah dengan saldo saya yang terpotong tadi. Nah itu maksudnya concurrency, rangkaian proses. Terus recovery ini kalau misalnya datanya rusak atau bermasalah. Ya. Terus integrity function, integritas ya itu apa namanya? Datanya itu konsisten gitu ya. Jadi kalau data mahasiswa saja yang disimpan gitu. Terus tidak ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar mata kuliah yang didaftarkan di dalam tabel course. Nah, itu. Oke, ini kita sampai ke summary ya. Jadi tadi kita sudah tahu ya database itu adalah koleksi dari data yang saling berrelasi atau berkaitan. Contohnya tadi sudah ada. Terus DBMS ya, database itu tidak selalu komputer, sistem komputer. Jadi berkas fisik pun juga bisa disebut database kalau mau lebih ini koleksi relasi data. Nah, karena kita anak computer science ya, nggak mungkin kita main berkas fisik ya, kita pasti mainnya sistem. Jadi muncullah DBMS, Database Management System. Jadi itu adalah tools untuk mengimplementasikan sama maintain data